Shalom, ketemu lagi dengan saya Rinpun Lumbanggau, saudara kekasih. Ya, apa kabarnya saat ini? Saya yakin dan percaya kita semua diberkati Tuhan, kita semuanya ditolong oleh Tuhan, dimanapun, baik kita yang ada di kota, baik yang ada kita di desa, baik yang ada dalam pekerjaan, baik yang ada di dalam rumah, semuanya dijaga oleh Tuhan. Puji Tuhan, saudara kekasih. Kita harus banyak lagi untuk memuji Tuhan kita, untuk belajar lewat kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, saudara kekasih, kita mau tunduk kepada Tuhan, kita buka ibadah kita ini, kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang indah Kau berikan kepada kami, kuat sehat menjadi milik kami sampai detik ini. Itu semua karena perkenangan Tuhan dalam kehidupan kami, Bapa. Inilah kami anak-anak-Mu mau taat dan setia di dalam ibadah kami kepada Tuhan. Biarlah senantiasa kami membuka hati dan pikiran kami untuk senantiasa lebih banyak lagi bersekutu dengan Engkau. Sebab itu kami buka ibadah kami dari awal pertengahan hingga tamatnya. Tuhan yang berkuasa Engkau bagi firman-Mu Tuhan untuk mengurapi dan memberkati Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Kami buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Saudaraku, langsung saja ya. Kita harus banyak belajar, saudaraku. Memang betul ini hari-hari yang sukar. Memang betul ini hari-hari yang sulit. Tetapi kalau kita ada dalam perkenangan Tuhan, Tuhan pasti menjaga, berikan jalan keluar bagi anak-anaknya. Itu aja yang kita percayai, saudaraku. Kita belajar dalam Efesus 3 ayat 14 sampai dengan 21. Ya, ini adalah mengenai doa Paulus kepada jemaat yang ada di dalam Efesus. Saya bacakan. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya ya kasih Tuhan itu, dan dapat mengenal kasih itu sehingga Ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita lakukan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat, di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Inilah doa Paulus. Ada 3 hal doa Paulus kepada jemaat yang ada dalam Efesus ini, saudaraku. Yang pertama yang dapat kita pelajari ayat 16 sampai dengan 17, dikatakan di sana Paulus berdoa supaya jemaat yang ada di Efesus itu dikuatkan dan diteguhkan di dalam roh dan berakar di dalam Tuhan. Itulah doa pertama dalam kehidupan ya Paulus kepada jemaat yang ada di dalam Efesus ini. Kenapa doa Paulus? Supaya ada Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang memberikan kita semangat. Spirit yang memberikan kita kekuatan, hanya Roh Kudus. Kalau ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, saudaraku, seberat apapun pergumulan kita, seberat apapun kehidupan yang ada di depan kita, Roh Kudus akan memberikan kita kemampuan untuk melewati semua batas-batas itu. Saudaraku yang kekasih, apalagi kalau kita sudah ditanam di bait Allah, kita akan berakar, saudaraku yang kekasih. Ya, kalau kita sudah berakar berarti kita sudah kuat, sudah memiliki fondasi yang kuat di dalam Tuhan. Ya, sekalipun banyak tantangan, persoalan silih berganti, ya. Tetapi kalau kita sudah berakar, kita akan tidak tergoncangkan. Maka Paulus berkata, aku berdoa supaya engkau dipenuhi Roh Kudus dan engkau berakar di dalam Tuhan. Supaya kenapa? Kita kuat menghadapi segala sesuatu. Doa Paulus yang kedua, ayat 18 sampai dengan 19 dikatakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun Ia melampaui segala pengetahuan. Ya, aku berdoa, kata Paulus, saudaraku yang kekasih, supaya kita dapat memahami, mengerti betapa panjangnya, saudaraku yang kekasih, ya, betapa tingginya, betapa dalamnya kasih Tuhan itu kepada kita anak-anaknya, saudaraku yang kekasih. Ya, maka sampai ada pujian, saudaraku, lebih tinggi dari gunung, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Itulah kasih Tuhanku, karuniai aku akan
kasih-Mu yang dunia tiada miliki. Kasih-Mu mengubah hidupku seturut dengan karya-Mu. Haleluya. Lebih tinggi dari gunung, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Maka Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia rela mengorbankan anaknya yang tunggal itu, yaitu Yesus Kristus, supaya kita dapat memperoleh hidup yang kekal. Saudaraku, ya, Dia korbankan Yesus yang luar biasa. Itulah yang dapat kita pahami. Paulus berdoa supaya kita dapat memahami itu, saudaraku, bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sempurna. Dia senantiasa sudah mengampuni segala dosamu dan dosaku. Ya, segala kelemahan kita sudah diampuni. Ya, itulah kasih Tuhan sempurna bagi kita. Dia tidak perhitungkan itu bagi kita, saudaraku yang kekasih, tetapi Dia rela itu mengorbankan nyawanya. Dia rela disalibkan, saudaraku. Itu yang kita pahami, itu yang kita lihat. Yesus sudah tersalib, menggantikan saya, menggantikan saudara. Seharusnya kita yang menanggung penderitaan oleh karena perbuatan kita, tetapi Tuhan tidak mau itu. Tuhan rela supaya anak-anaknya itu hidup di dalam segala kelimpahan, hidup di dalam segala berkat, dan hidup di dalam segala kebenaran yang dapat memerdekakan kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, saudaraku, dan itulah saudaraku yang Dia tanamkan kepada kita, anak-anak Tuhan yang ada pada saat ini, supaya kita, saudaraku, bisa membuktikan, mempraktekkan kasih Tuhan itu kepada seluruh saudara-saudara kita, seperti yang ada di dalam Yohanes, saudaraku yang kekasih, Yohanes 3 ayat 16, 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. 1 Yohanes 3 dikatakan di sana ayat 16, demikianlah kita ketahui kasih Kristus itu, bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk siapa? Untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta dunia, tetapi melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah ada di dalam dia? Saudaraku yang kekasih, ini firman Tuhan ini, saudaraku, artinya di dalam 1 Yohanes 3 ini, terbuka hati kita untuk membantu orang lain. Tergerak hati kita melihat saudara kita berkekurangan. Ada kasih timbul dalam hati kita untuk membantu dia, saudaraku. Karena ada rezeki yang dipercayakan Tuhan, bagi rezekimu dengan semiskin. Itu firman Tuhan di dalam Amsal. Orang yang baik hati itu adalah orang yang mau membagi rezekinya dengan semiskin. Supaya kau kategori orang yang baik di mata Tuhan, engkau membagi rezekimu dengan semiskin, bukan karena banyaknya, saudaraku yang kekasih, tetapi kau rela. Maka upahmu tidak akan senantiasa, saudaraku, kurang. Engkau akan makin diberkati Tuhan. Kalau engkau membagi, kalau engkau memberi, engkau mengutani Tuhan, saudaraku yang kekasih. Untuk itu, saudaraku yang kekasih, kita harus nampakkan itu kasih kita kepada Tuhan, kepada saudara-saudara kita, bagi rezeki kita. Apa yang ada bagi saudaraku yang kekasih. Bagaimana, saudaraku, kita lihat dulu contohnya. Bagaimana, saudaraku, Abraham, ketika Tuhan berkata, ketika Tuhan berfirman kepada Abraham, persembahkanlah anakmu Ishak itu kepadaku. Abraham tidak membantah. Sebenarnya bisa dia membantah, karena itu adalah anak perjanjian yang sudah lama dia tunggu-tunggu. Saudaraku, sampai dengan mencapai umur 100 tahun Sarai untuk melahirkan Ishak, saudaraku. Tetapi harus dia korbankan anak yang dikasihinya ini, anak satu-satunya ini, saudaraku. Tetapi dia tidak pernah membantah kalau Tuhan yang sudah berkata. Sehingga itulah menjadi kebenaran bagi Abraham. Sehingga firman Tuhan berkata, Abrahamlah menjadi bapak orang yang percaya kepada Tuhan. Itulah bapak kita, saudaraku, keturunan Abrahamlah kita, saudaraku yang kekasih. Karena kenapa? Bapak kita pelaku firman Tuhan, kita juga anak-anaknya harus bisa melakukan. Kalau Tuhan katakan bagi rezekimu dengan semiskin, mari berbagi dengan saudara kita, berbagi dengan orang lain yang tidak, saudaraku, mampu. Kita bagi, saudaraku yang kekasih. Itulah bukti kasih. Kita sudah menerima kasih itu dengan segala, dengan segala, saudaraku, tanpa bayar. Kita terima kasih daripada Tuhan kita. Kita juga harus bisa itu mempraktekkan dalam kehidupan kita kepada saudara-saudara kita. Jangan, saudaraku, seperti kasih yang ada di dalam dunia ini. Baik kau, aku pun baik. Jahat kau, aku pun lebih jahat. Itu adalah kasih statement yang ada di dalam dunia. Tetapi kita sudah keluar dari sana. Kita sudah ditarik. Kita sudah ditebus oleh darah anak domba yang mahal itu. Maka Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Haleluya. Jangan engkau membalas yang jahat dengan yang jahat,
Tetapi kalahkanlah kejahatan dengan segala kebaikan. Itu firman Tuhan, saudaraku yang kekasih. Di dalam Matius 5 ayat 44 dikatakan, kasihilah musuhmu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasihilah musuhmu, orang yang memusuhi kita, orang yang memfitnah kita, orang yang senantiasa mencela kita, mau mencelakakan kita, mengata-ngatai kita. Kita harus mengasihi lewat apa? Lewat kita berdoa kepada Tuhan. Kita bawa dia dalam doa. Haleluya. Hakkulah pembalasan, kata Tuhan. Kita nggak usah membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, perselisihan dengan perselisihan, pertengkaran dengan pertengkaran, itu tidak bagian anak-anak Tuhan. Tapi Tuhan ajarkan kita saat ini, kasihilah musuhmu lewat doa kita kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, karena banyak orang saat ini, saudaraku, ya, merdumu ditaruh rara, mak, sampai mau memisahkan, tidak ada percakapan, tidak ada perdamaian. Itu statement orang-orang yang belum mengenal Tuhan, yang belum menyadari bagaimana kasih Tuhan itu dalam hidupnya. Maka Paulus berkata, ya, kita harus memahami, kita harus mengerti betapa dalamnya kasih Tuhan itu kepada kita. Lebih tinggi dari gunung, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Itulah kasih Tuhan yang sempurna. Kita juga harus bisa mempraktekkan itu kepada saudara, keluarga, teman, bahkan semua orang. Kita praktekkan itu, saudara kasih yang ada dalam Tuhan itu tidak menuntut balas, tidak menuntut harga, tetapi dengan rela untuk memberikan kepada orang lain. Saudaraku yang kekasih, bukan kasih dibayar dengan kasih, kebaikan dibayar dengan kebaikan, kejahatan dibayar dengan kejahatan. Itu dunia, tetapi kita sudah keluar dari Tuhan, dari sana. Mari saudaraku, ya, dimanapun kita berada, supaya kasih Allah ada dalam hidup kita, supaya ada kedamaian, supaya ada kekuatan, supaya Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Ya, kita harus bisa mengampuni seberat apapun masalah, seberat apapun kebaikan, kesalahan orang lain kepada kita, mampu kita mengampuni. Itu adalah karakter anak-anak Tuhan yang Tuhan senantiasa mau di tengah-tengah kehidupan kita pada saat ini. Puji Tuhan, saudaraku. Yang ketiga, saudaraku yang kekasih, ya, ayat 21 sampai dengan ayat ayat 20 sampai dengan 21 di dalam Efesus tadi, doa Paulus, ya, saudaraku yang kekasih. Bagi dialah yang melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat, di dalam Kristus Yesus, turun-temurun sampai selama-lamanya. Tuhan katakan, saudaraku, kalau kita mengenal kasih Tuhan, Dia akan memberikan jauh daripada yang kita doakan. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, mengasihi sesama kita, saudaraku, rela kita membantu dengan yang ada pada kita, maka Tuhan berkata, apa yang kita doakan jauh daripada itu, Tuhan akan mampu berikan itu kepada kita. Haleluya, saudaraku yang kekasih. Maka di dalam Roma 8 ayat 28, apa dikatakan di dalam Roma 8 ayat 28, saudaraku yang dengan cepat saya bacakan, saudaraku yang kekasih. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Apa yang kita usahakan, dalam pekerjaan kita Dia turut bekerja, dalam jualan kita Dia turut bekerja, dalam pekerjaan kita Dia turut bekerja. Walaupun kita sebagai karyawan disertai Tuhan, walaupun kita sebagai supir disertai Tuhan, ada penjagaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan bagi semua orang-orang. Ya, apapun aktivitasmu yang Tuhan percayakan, ada pertolongan Tuhan, penjagaan Tuhan. Ya, mendatangkan kebaikan di dalam segala apa yang kita lakukan kalau kita sudah hidup berkenan di dalam Tuhan. Saudaraku yang kekasih, ada pertolongan Tuhan. Maka di dalam 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan di sana, apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, itu semuanya disediakan Tuhan bagi orang yang mengasihi Dia. Maka ada pujian berkata, apa yang tak pernah dilihat mata dan yang tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semuanya disediakannya bagi yang mengasihinya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, saudaraku. Ya, itu yang disediakan Tuhan. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, berarti apa yang tidak pernah kita pikirkan, berarti sesuatu mujizat akan terjadi. Yang tidak pernah kita dengar, berarti itu adalah pekerjaan mujizat. Mujizat akan terjadi bagi anak-anak Tuhan kalau senantiasa hidup kita sudah berkenan di mata Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, ada mujizat, keajaiban
Ya, jauh daripada yang kita pikirkan, Tuhan mampu memberikan itu kepada kita. Apa yang kita doakan, saudaraku yang apa yang kita gumuli saat ini, saudaraku, Tuhan ada Yesus Kristus yang memberikan itu kepada kita. Karena Dia ada hal-hal yang luar biasa, hal yang tidak senantiasa berubah di tengah-tengah kehidupan kita. Untuk itu, saudaraku yang kekasih, mari saudaraku, ya, dengan tekun kita, bagaimana Paulus ini tekun berdoa kepada Tuhan, kepada jemaat yang ada di dalam Efesus ini, kepada kita juga, saudaraku yang kekasih, supaya ini, doa ini ada dalam hidup kita, saudaraku yang kekasih. Ya, kita harus memahami Tuhan kita. Kita harus menyadari, jangan kita undur dari setiap masalah yang kita hadapi, dari setiap persoalan. Oh, kok berat kali masalahku ini, nggak ada rasanya jalan keluar. Apa saja yang kulakukan kok rasanya tidak ada keberhasilan, tidak ada yang memuaskan dalam segala pekerjaanku. Saudaraku yang kekasih, ya, Tuhan punya rencana bagi kita yang indah. Kalau kita tekun menantikan Dia, maka Tuhan akan memberikan keajaiban. Maka genaplah firman Tuhan yang ada dalam 1 Korintus 22 ayat 9 ini, apa yang tidak pernah kau pikirkan anakku, akan kusediakan kepadamu. Jangan kau tawar hati menghadapi segala sesuatu. Ya, kita jangan tawar hati, saudaraku. Kita harus membangun hubungan kita lagi. Kehidupan kita ini lebih berkenan lagi kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita mendapat kekuatan yang daripada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, Tuhan kita itu panjang sabar, dan juga Dia sangat, ya, lemah lembut menantikan kedatangan kita. Dia tidak pernah perhitungkan dosa kita, tetapi Dia hanya untuk mau hati kita ini kita berikan kepada Dia. Di hari-hari ini, mari kita tunduk kepada Tuhan. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku, inilah yang akan menguatkan kita. Ya, biarlah senantiasa firman yang singkat ini boleh senantiasa membuka hati dan pikiran kita, supaya kita undang Roh Kudus, ya, terutama karena Roh Kudus itu bukan hanya milik karismatik, ya, saudaraku, karena banyak orang, ya, salah pengertian, ya, kalau boleh dilihat karena berbahasa Roh Kudus, oh itu karismatik. Bukan, saudaraku yang kekasih. Roh Kudus itu adalah bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan. Minta itu dari Tuhan. Itu Roh Kudus itu adalah Roh Allah. Kalau Roh Allah itu senantiasa bekerja dalam hidup kita, maka kita kuat, maka kita senantiasa mampu berjalan dengan Tuhan. Haleluya, saudaraku yang kekasih. Untuk itu, saudaraku, inilah ringkasan firman Tuhan, ya. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa yang baik di dalam surga, kami yakin dan percaya Tuhan, firman yang sudah Hamba-Mu sampaikan pada saat ini, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan senantiasa transferkan itu bagi seluruh kami, anak-anak-Mu, bagi saudara-saudara kami, bahkan siapapun yang mendengarkan ibadah kami. Kami percaya ada kekuatan baru, ada semangat yang baru, karena Roh Kudus yang menyala-nyala membakar semangat kami untuk datang kepadamu, Tuhan Yesus. Terima kasih banyak bagimu, Tuhan. Seluruh Tuhan, saudara-saudara kami yang mengalami saat ini, Tuhan, masalah, mungkin Tuhan Yesus yang ada sakit penyakit, kami berdoa kepada Tuhan, sembuhkan mereka yang sakit, ya Bapa yang baik dalam surga. Mereka saat ini, Tuhan Yesusku, yang terluka, Engkau yang akan membalut segala luka mereka. Mereka yang tersesat, Engkau yang akan membuka jalan. Mereka yang membutuhkan pekerjaan, buka jalan-Mu, Bapa, supaya kami melihat betapa panjangnya, betapa lebarnya, dan betapa dalamnya kasih-Mu kepada kami, anak-anak-Mu. Berikan yang terbaik kepada kami, anak-anak-Mu, Tuhan. Buka jalan kepada kami, anak-anak-Mu, Tuhan. Kami punya Tuhan yang dapat mengatasi setiap masalah dan persoalan kami. Engkau ada membela kami, Bapa, siang dan malam. Engkau membela anak-anak Tuhan. Terima kasih, Bapa yang baik. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biarlah ini senantiasa boleh mengoreksi, menguatkan, memberikan semangat, motivasi kepada kami ke depannya ini. Terpujilah nama-Mu. Inilah Bapa ibadah kami. Kami tutuplah ini penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, inilah ringkasan ibadah kita. Walaupun ini sangat ringkas, tetapi yakin dan percayalah, saudaraku yang kekasih, Roh Kudus yang akan memberikan pengertian yang dalam bagi kita semuanya dimanapun kita berada. Kita satu di dalam Tuhan, saudaraku yang kekasih. Untuk itu, saudaraku yang kekasih, tetaplah dukung pelayanan kita ini. Kita satu misi di dalam Tuhan. Sudah jelas, Tuhan tidak pandang kita dari suku mana, dari marga apa, ataupun, ya, gereja mana. Tidak itu yang Tuhan pandang, tetapi yang Tuhan lihat adalah ketika kita taat melakukan kebenaran firman, maka kita satu tubuh di dalam Kristus. Haleluya. Tetap kita bersemangat, ya, menjalani hari-hari yang sukar ini. Punya Tuhan, kita punya Tuhan yang mampu mengatasi semuanya. Untuk itu, dukung pelayanan kita ini, saudaraku yang kekasih. Like, saudaraku, bahkan juga subscribe-nya, ya. Jangan lupa, saudaraku yang kekasih, bagikanlah kepada saudara-saudara kita, saudaraku, supaya mereka juga, ya, melihat bahwa senantiasa anak-anak Tuhan, siapapun bisa dipakai Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Itulah senantiasa tugas kita. Itu adalah suatu bentuk pelayanan. Kalau saudaraku membagi ini, itu adalah juga bentuk pelayanan di mata Tuhan. Untuk itu, jangan jemu-jemu untuk melayani Tuhan. Apa yang dapat kau lakukan, bagilah, saudaraku yang kekasih, kepada saudara kita. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih. Sampai jumpa lagi, ya, di dalam ibadah kita selanjutnya. Shalom, haleluya.